Bab 531, yang misterius di urutan pertama. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat ketakutan yang melintas di wajah Lin Yan. Dia segera mengernyitkan alisnya sedikit, dan jantungnya mulai bergetar sedikit. Sejak dia berkenalan dengan Lin Yan, orang sombong ini tidak pernah menunjukkan rasa takut kepada siapapun. Dia hanya merasakan kekaguman atas kekuatan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya ketika menghadapinya. Namun, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut pada mereka. Sekarang, di sisi lain, Lin Yan ini yang terkenal karena sombong dan liar di akademi dalam telah turun ke dalam keheningan dan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menyebutkan orang yang menduduki peringkat pertama pada ranking kuat. Ini menyebabkan Xiao Yan tidak dapat mempertahankan hati yang tenang. Aku hanya bertanya secara acak. Senior Lin Yan tidak perlu mengingatnya. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah kesunyian berlanjut untuk sementara waktu. Dia terus tersenyum sambil berbicara dan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Ekspresi wajah Lin Yan akhirnya menjadi sedikit santai setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum pahit sambil menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin menyebut nama orang itu. Saya pikir Anda akan dapat melihat orang itu dalam kompetisi besar 1 bulan dari sekarang. Namun, saya akan memberi Anda beberapa saran terlebih dahulu. Jika Anda bertemu orang itu dalam kompetisi, Anda tidak boleh marah kepada orang itu, apapun yang terjadi. Anda juga bisa mengakui kekalahan jika itu tidak mungkin. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan bibir dan diam-diam mengangguk. Seberapa kuat orang itu yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat? Xiao Yan tiba-tiba merasakan keingintahuan untuk orang itu karena pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apa jenis orang yang menakutkan itu untuk menyebabkan Lin Yan mengatakan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia memiliki 3 kepala dan 6 anggota badan? Hihi, bagaimanapun, kamu mungkin tidak bertemu orang itu. Kesulitan Anda mengisi 10 besar lebih dari 10 kali lebih sulit daripada mengalahkan Bai Cheng. Saat ini, semua orang dalam 10 besar, tanpa kecuali, berada di puncak kelas Dowling. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka juga memiliki keterampilan Dou yang kuat di tangan mereka. Kekuatan bertarung mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seseorang di kelas Bai Cheng. Lin Yan tertawa. Kata-katanya yang sederhana tidak meninggalkan banyak wajah untuk Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang sikap Lin Yan yang terus terang ini dan hanya bisa berbicara dengan samar. Aku hanya akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Kenapa kita tidak bertengkar? Jika Anda dapat mengalahkan saya atau menanggung beberapa pertukaran di tangan saya, Anda mungkin memiliki kesempatan. Lin Lin menatap 2 putaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi panas berapi-api ketika dia membuat sarang dengan cara yang agak mendesak. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat cara haus Lin Yan. Kecanduan orang ini pada pertempuran hampir sebanding dengan Wu Hao. Dia tidak ingin menghabiskan upaya untuk bertarung dengan orang seperti ini, yang akan berubah menjadi orang gila setelah mereka mulai bertarung. Karena itu, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Saat ini saya belum pulih. Mari kita tunggu masa depan. Petik 2. Lin Yan hanya bisa menganggukkan kepala dengan kecewa ketika mendengar penolakan Xiao Yan. Setelah berlatih selama setengah bulan di Blazinski Key Refining Tower, dia bisa merasakan tangannya menjadi gatal. Dia benar-benar berharap bahwa akan ada seseorang yang akan memungkinkannya untuk bertarung riang yang menyenangkan. Xiao Yan buru-buru menarik diri dari topik pembicaraan ini ketika dia melihat sikap Lin Yan. Dia tidak bisa menunggu untuk menemukan alasan untuk mengirim yang terakhir setelah berbicara sebentar dengannya. Sun Er tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan mengirim Lin Yan dan menutup pintu dengan berat. Namun, dia buru-buru menarik senyumnya ketika dia melihat mata marah Xiao Yan terlempar. Dia berbicara dengan cara cakap, saya tahu bukan Xiao Yan GG yang takut padanya, tetapi Anda hanya khawatir bahwa Anda akan melukainya saat bertanding. Petik 2. Kamu hanya bisa pamer. Xiao Yan menggosok hidungnya dengan malu setelah diberi batu tulis bersih oleh Sun Er. Tatapannya melirik cuaca di luar dan merenung sejenak sebelum berbicara. Saya ingin pergi dan melihat tempat Renat Wu Hao. Dia mengendalikan gudang obat akademi dalam, dan aku saat ini kekurangan bahan obat tertentu. Jika dia memilikinya, aku harus mendapatkannya darinya bagaimanapun caranya. Petik 2. Sun Er sedikit mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya, kamu kekurangan bahan obat. Baru-baru ini, kelompok pengumpul obat, Gerbang Pan, kami dibentuk. Selain itu, mereka telah memasuki gunung beberapa kali, dan memiliki panen besar. Mereka mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan. Petik 2. Xiao Yan tersenyum pahit. Ramuan obat yang dibutuhkannya adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihatnya. Nilai-nilai mereka adalah sesuatu yang bisa diketahui seseorang hanya dengan berpikir. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan niat baik Sun Er. Oleh karena itu, dia akhirnya mengatakan nama bahan obat terakhir yang tidak dia miliki, Asparagus Ice Fire Fruit. Alis Sun Er mengerutkan kening dalam beberapa saat setelah mendengar nama ini.
Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memeriksa daftar apa yang telah dipanen oleh kelompok pengumpul obat tetapi tidak menemukan bahan obat ini di antara nama-nama yang tercantum. Xiao Yan tidak merasa terkejut ketika dia melihat Sun Er bertindak dengan cara ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Sun Er sebelum membuka pintu dan pergi. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan begitu dia meninggalkan rumah. Dia menemukan tempat yang jauh sebelum memanggil Purple Cloud Wings. Akhirnya, dia melompat tinggi ke langit sebelum terbang keluar dari area siswa yang baru. Tatapannya menunduk ketika dia terbang melewati pintu masuk dan memang menemukan beberapa orang sedang menyelinap di samping pintu masuk, menjaganya. Dia segera tertawa pahit. Saat dia mengepakkan sayapnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang menghilang ke kejauhan di bawah penutup langit yang secara bertahap menjadi gelap. Ada banyak ahli di Akademi Dalam dan Xiao Yan tidak ingin mengundang masalah. Oleh karena itu, ia mendarat di tempat di mana ada beberapa orang setelah menghindari orang-orang yang berpikir untuk menantangnya. Dia menarik Purple Cloud Wings sebelum dengan cepat berjalan ke gudang mengelola bahan obat Akademi Dalam. Sebagai tempat di mana Akademi Dalam menyimpan bahan obat yang berharga, gudang yang mengelola bahan obat ini memiliki keamanan yang sangat ketat. Tidak hanya di sana Penatua Hao, seorang Douwang, menjaga tempat ini, tetapi juga ada lebih dari 10 instruktur berpatroli 24 jam sehari. Tempat semacam ini adalah salah satu yang dilarang oleh siswa biasa. Mungkin itu karena Penatua Hao telah memberikan instruksi sebelumnya, tetapi Xiao Yan tidak diusir darinya setelah dihentikan oleh instruktur yang berpatroli. Sebaliknya, setelah mengkonfirmasi identitas Xiao Yan, yang terakhir membawa Xiao Yan ke Penatua Hao. Keke, dalam 2 bulan aku belum melihatmu, kamu telah benar-benar mencapai kelas Dowling. Selain itu, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng, yang merupakan Dowling bintang 6. Anda benar-benar tidak buruk. Penatua Hao, yang awalnya memeriksa bahan obat yang disimpan dengan buru-buru meletakkan barang-barang di tangannya ketika dia mendengar Xiao Yan datang untuk mencarinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawanya masuk sebelum tersenyum dan memandang Xiao Yan. Jelas, dia sudah mendengar masalah ini di fighting arena. Saya hanya beruntung. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Penatua Hao saat dia tersenyum. Hanya setelah instruktur pergi, dia diam-diam berbicara tentang maksud kunjungannya. Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Hao terutama karena saya kekurangan bahan obat untuk memperbaiki pil obat. Karena itu, saya ingin datang ke sini untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Keke, sekarang karena kekuatanku sedikit meningkat, aku kemungkinan akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan pil kekuatan naga itu. Petik 2. Tatapan Xiao Yan dengan seksama mengamati ekspresi Penatua Hao. Hanya setelah melihat wajah yang agak bahagia dari yang terakhir setelah dia mendengar beberapa kata terakhir itu Xiao Yan menghela nafas lega. Keke, ramuan obat ini yang ditempatkan di sini cepat atau lambat akan diambil oleh bajingan tua dari Departemen Alkemis menggunakan beberapa alasan. Penatua Hao melambaikan tangannya dan berjalan lebih dekat ke Xiao Yan dengan cara yang agak tulus. Dia menepuk pundak Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu untukmu. Jika Anda dapat memperbaiki hanya 1 pil obat yang saya puas, saya akan memungkinkan Anda untuk mengambil salah satu bahan obat acak dari gudang ini. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan kaget. 1 jenis ramuan obat dengan imbalan pil obat yang akan memuaskannya. Ini. Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku mengambil keuntungan dari kamu. Saya pikir bahan obat yang menurut Anda sulit untuk ditemukan kemungkinan akan menjadi bahan yang sangat langka. Anda tidak akan rugi jika Anda menukar pil obat untuk bahan obat tingkat ini. Apa yang Anda katakan? Penatua Hao tertawa, jelas memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya ketika dia melihat yang terakhir ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah diam-diam merenung sebentar. Jika tempat ini benar-benar memiliki bahan obat terakhir yang diperlukan untuk menyaring, Ground Spirit Pill, 2 api es asparagus, ia tidak benar-benar kalah dengan menggunakan pil kekuatan naga untuk menukarnya. Namun, dia tidak akan rugi hanya jika dia menukar bahan obat ini. Jika itu beberapa bahan obat lain, kemungkinan bisnis ini tidak benar-benar layak. Baik, kami akan melakukan seperti yang disarankan Penatua Hao. Petik 2. Senyum cemerlang muncul di wajah Penatua Hao ketika dia mendengar Xiao Yang setuju. Kerutan di dahinya juga menjadi jauh lebih santai. Dia secara acak melemparkan benda putih salju dan berkata, ini adalah tempat gudang manajemen menyimpan bahan obat yang paling berharga. Pergi dan cari di sana. Anda dapat datang dan memenuhi transaksi kami jika Anda menemukannya. Petik 2. Xiao Yan buru-buru menerima item putih salju. Matanya meliriknya. Ini sebenarnya piring batu giok yang terbuat dari batu giok putih. Ada berbagai tanaman obat seperti kehidupan yang terukir di atasnya. Aroma obat samar merembes keluar dari itu, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Akademi dalam ini benar-benar memiliki dasar yang dalam. Bahkan pelat giok ini sebenarnya dibuat dengan bahan batu giok yang sangat langka. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya sambil memegang piring batu giok. Dia tidak terus tinggal, tetapi berbalik dan berjalan ke pintu yang mengarah ke gudang bahan obat. Betul, anak kecil,
Ingatlah untuk hanya mencari hal yang Anda butuhkan. Jangan menyentuh apapun secara acak. Ada jejak energi pada hal-hal itu. Saya akan dapat merasakannya segera setelah disentuh sedikit. Penatua Hao mengingatkan tepat sebelum Xiao Yang masuk. Bahan obat di dalamnya terlalu berharga dan Akademi Dalam tidak bisa mentolerir tidak mengambil tindakan pencegahan. Penatua Hao, Anda bisa yakin. Xiao Yang bukan orang yang tamak. Xiao Yang tertawa. Dia mengerti bahwa Penatua Hao mengingatkannya untuk tidak serakah. Karena itu, ia langsung memberikan balasan langsung. Penatua Hao hanya bisa tersenyum canggung setelah Xiao Yang mengungkap makna kata-katanya. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi duduk di kursi untuk meninjau dokumen bahan obat. Xiao Yang tersenyum sedikit, mendorong pintu, dan masuk. Koridor yang luas ada di belakang pintu. Xiao Yang mengikutinya sampai akhir di mana energi samar menutupi tempat itu. Pandangannya melihat ke segala arah. Ketika dia melihat takik di dinding di sampingnya, Xiao Yang mengambil langkah ke depan dan dengan hati-hati menempatkan batu giok putih ke dalamnya. Cahaya energi di depannya berangsur-angsur menjadi lemah ketika piring batu giok putih itu beristirahat di takik. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Xiao Yang mengambil piring batu giok putih. Dia mengamati pintu kayu yang tersembunyi di balik penghalang energi dan menggosok tangannya dengan agak cemas. Setelah itu, dia mendorong membuka pintu dan memasuki gudang obat ini, yang ditelan oleh wewangian obat. Bab 532, Asparagus Ice Fire Fruit. Di balik pintu kayu itu ada ruangan luas yang ditutupi oleh cahaya neon yang redup. Xiao Yang perlahan berjalan, saat dia memandang ke segala arah. Kejutan berangsur-angsur naik ke wajahnya. Dinding bagian dalam seluruh ruangan dibungkus oleh lapisan giok putih krem. Bahkan tanah di bawah kakinya disatukan oleh potongan-potongan batu giok putih yang tertata rapi tanpa kehadiran garis-garis retak. Cahaya neon redup itu benar-benar dipancarkan dari potongan batu giok putih ini. Mahakarya yang luar biasa. Xiao Yang mendecakkan lidahnya dan berseru pada dirinya sendiri. Potongan batu giok putih ini sangat mahal. Namun, mereka cukup efektif ketika digunakan untuk mengawetkan bahan obat. Dalam lingkungan kedap udara semacam ini, bahan obat yang berharga ini tidak akan kehilangan efek obat sekecil apapun. Selain itu, waktu mereka dapat disimpan sangat lama. Pengaturan semacam ini jauh dari penggunaan cincin penyimpanan Xiao Yan untuk menyimpan bahan obat yang bisa dibandingkan. Kamar luas yang dikelilingi oleh batu giok putih memiliki beberapa jalan setapak built-in. Diposisikan di kedua sisi jalan adalah rak-rak tinggi dan besar yang dibangun dengan batu giok putih. Xiao Yan secara acak memasuki salah satu dari mereka dan tatapannya melayang kerak. Segera, berbagai bahan obat yang unik, yang dapat diidentifikasi sebagai sangat langka dalam sekejap, ditempatkan dengan diam-diam di sana. Berbagai wewangian obat dari berbagai aroma samar-samar keluar. Rumput api sihir yin, bunga plastik semangat ungu, ini tampaknya disebut buah darah dingin. Langkah kaki Xiao Yan mengikuti jalan setapak di samping rak saat dia perlahan-lahan berjalan. Berbagai bahan obat unik yang ditempatkan di dalamnya menyebabkan guncangan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Pada akhirnya, ia bahkan tidak dapat menyebutkan beberapa bahan obat. Namun, dari wewangian obat yang dikeluarkan oleh bahan obat ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka termasuk jenis eliksir di mana orang mungkin tidak menemukan satu dari 10.000 bahan obat. Xiao Yan selesai berjalan satu koridor setelah menghabiskan hampir 10 menit. Meskipun buah asparagus ice fire yang dia butuhkan tidak ada, bahan-bahan obat yang sangat langka dan berbeda menyebabkan jantung Xiao Yan berdetak lebih cepat. Tenggorokan Xiao Yan berguling saat dia menelan seteguk air liur. Jika bukan karena alasannya yang masih ada, kemungkinan dia tidak akan bisa menolak menyimpan semua bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, pikiran ini ditekan olehnya saat itu terlintas di hatinya. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu, kemungkinan dia tidak akan bisa tinggal di Akademi Dalam lagi. Jika ini masalahnya, masalah dia yang ingin mendapatkan, hati jatuh api, juga akan gagal. Bahan obat ini mungkin berharga dan langka, tetapi mereka jauh lebih pucat dibandingkan dengan yang terakhir. Mata Xiao Yan menatap tajam pada cabang pohon kering yang berwarna merah darah dan membentuk-bentuk bengkok yang muncul seperti ular piton yang berkelok-kelok. Tingkat di mana air liurnya dikeluarkan di mulutnya telah menjadi jauh lebih cepat. Dia berkenalan dengan hal ini, Yao Lao pernah mengatakan kepadanya bahwa, cabang piton darah ini adalah bahan obat yang sangat langka. Selain itu adalah bahan utama untuk memperbaiki Bowling Pill. Bowling Pill, pada dasarnya adalah salah satu dari 6 pil obat yang paling dicari di benua Doki. Pil obat semacam ini hanya bisa dikonsumsi dalam kelas doang. Selama seseorang mengonsumsi satu pil selama periode waktu ini, seseorang akan dapat menaikkan levelnya dengan 1 bintang tanpa risiko. Tentu saja, seseorang hanya dapat mengkonsumsi 1 di dalam kelas ini. Jika seseorang mengkonsumsi lebih dari itu, orang hanya akan membuang pil karena resistensi terhadap efek obat yang telah terbentuk. Bayangkan saja, menaikkan 1 level di kelas doang adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dicapai bahkan dalam beberapa tahun. Namun, pil obat kecil ini bisa menghemat bertahun-tahun akumulasi. Selain itu, tidak ada efek samping. Doang yang elit itu tidak bisa tidak tergila-gila padanya.
Ah, saya bisa melihat, tetapi tidak bisa menyentuh. Petik 2. Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya dari cabang piton darah. Dia tertawa pahit sebelum dengan paksa membalikkan tubuhnya dan memaksa dirinya untuk berjalan ke koridor lain untuk mencari bahan obat yang dia butuhkan. Ada hampir 6-7 jalan setapak di seluruh ruangan batu giok putih yang luas dengan lebih dari 100 jenis bahan obat yang ditempatkan padanya. Selain itu, mereka semua adalah kategori yang sangat langka. Xiao Yan berjalan menyusuri koridor demi koridor. Gerakan langkah kakinya tiba-tiba berhenti di koridor terakhir saat matanya bersinar saat dia menatap rak di depannya. Di rak ada piring batu giok yang sangat indah dengan buah seukuran telapak tangan diletakkan di atasnya. Buah ini cukup unik, setengahnya berwarna merah sedangkan setengah lainnya berwarna putih. Xiao Yan bisa merasakan panas merembes dari sisi berwarna merah meskipun dia 2 kaki jauhnya. Sisi berwarna putih, di sisi lain, memancarkan suhu sedingin es yang sama sekali berbeda. Kedua kedekatan yang sangat berbeda ini dengan sempurna bergabung menjadi satu buah. Harus dikatakan bahwa alam benar-benar tak tertandingi dan tidak biasa. Selain itu, ada tanda garis samar menyebar di permukaan buah ini yang berisi 2 kesamaan es dan api. Garis-garis ini di semua tempat dan tampaknya memiliki pola tersembunyi tertentu. Namun, jika seseorang harus mempelajarinya dengan hati-hati, ia akan melihat sekelompok kekacauan total yang tidak dapat dipahami. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat buah unik ini. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat apa yang disebut Asparagus Ice Fire Fruit sebelumnya, dia masih dapat menyimpulkan dari deskripsi Yao Lao bahwa benda di depannya harus menjadi bahan obat terakhir yang telah dia cari dengan pahit, Asparagus Ice Fire Fruit. Aku akhirnya menemukannya. Akademi dalam ini benar-benar memiliki koleksi yang kaya, bahkan dapat memiliki bahan obat yang langka. Sukacita di wajah Xiao Yan sulit disembunyikan. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya untuk menghapus Asparagus Ice Fire Fruit. Namun, dia baru saja mengulurkan tangannya ketika tangan kecil yang sangat halus tampaknya muncul entah dari mana dan mengambil buah api es asparagus dari piring batu giok di bawah tatapan tertegun Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan sebenarnya tidak bisa bereaksi pada saat targetnya diculik. Pandangannya menatap piring batu giok kosong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh dengan cara seperti kilat. Pandangannya membawa kejutan saat dia melihat ke sisinya. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit ketika tatapannya yang terkejut melihat pemilik tangan kecil di sampingnya. Orang yang muncul di samping Xiao Yan adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih yang sejajar dengan pinggangnya. Gadis kecil itu tampaknya berusia 12 hingga 13 tahun. Rambut ungu pucatnya dibiarkan di pinggangnya dan wajahnya sangat lembut. Penampilan gadis itu cantik, putih, dan jernih, dan sepasang mata berair hitamnya berkedip pada Xiao Yan. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan guncangan di hati Xiao Yan secara bertahap menghilang. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Pandangannya bergeser perlahan ke bawah hanya untuk menemukan bahwa tangan kiri gadis kecil itu memegang ramuan obat berwarna emas yang tampaknya memiliki afinitas emas. Tangan kanannya dengan erat mengepalkan target perjalanannya saat ini, buah api es asparagus. Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia mengingat adegan sebelumnya dan kejutan tiba-tiba menyerbu hatinya. Kapan gadis kecil ini muncul di sisinya? Jika dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil Asparagus Ice Fire Fruit sebelumnya, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Gadis kecil berpakaian putih membuka mata besarnya yang polos dan mengamati Xiao Yan untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengambil ramuan obat yang tampaknya seperti emas di tangannya dan memasukkannya ke mulut kecilnya. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berpikir untuk menggigitnya. "Jangan!" teriak Xiao Yan sebagai tindakan refleks ketika dia melihat tindakan gadis kecil itu. Dia mengenali bahan itu. Itu ramuan obat langka bernama Pu Emas Keras. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat tetapi tubuhnya sekeras logam. Lupakan menggunakan gigi seseorang untuk menggigitnya. Bahkan nyala api biasa tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Gadis kecil itu sama sekali mengabaikan tangisan Xiao Yan. Gigi kecilnya yang rapi, seputih salju, menggigit dengan kuat. Segera, suara yang jelas seperti suara batu gunung mulai bergema di dalam ruangan yang luas. Xiao Yan membosankan saat dia melihat celah kecil pada Pu Emas Keras. Orang masih bisa melihat bekas gigi di tempat di mana celah itu. Tetesan cairan warna kuning kemasan menetes keluar dari celah dan mendarat di lantai batu giok putih salju, tampak sangat menarik. Berderit. Mulut gadis kecil itu membungkus Pu Emas Keras yang telah dia gigit dan giginya mengunyah berulang kali. Seutas cairan kuning kemasan keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya, dagunya mengalir turun. Logam keras, Pu Emas Pu, itu seperti camilan biasa di mulut gadis kecil ini karena mudah dikunyah berkeping-keping sebelum ditelan ke dalam perutnya. Tatapan kusam Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan pulih. Saat dia mengamati cairan kuning kemasan di sudut mulut gadis berpakaian putih di depannya, dia merasakan sakit hati yang hebat. Apakah ini tidak terlalu menyia-nyiakan hal-hal langka yang alami?
Gadis kecil berpakaian putih menggunakan punggung tangannya yang merah muda untuk mengusir cairan kuning kemasan dari sudut mulutnya. Dia melirik Xiao Yan. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya yang besar dan hitam pekat. Setelah itu, dia sekali lagi mengangkat 2 api es asparagus di tangannya yang lain. Dia membuka mulut kecilnya dan tampaknya benar-benar berniat untuk menggigit hal ini. Tindakan gadis kecil ini segera mengejutkan Xiao Yan sampai dia dilanda teror. 2 api es asparagus ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan kesulitan besar. Jika dia hanya menggigit seperti ini, berapa lama yang dibutuhkan sebelum dia dapat menemukan yang kedua? Jangan memakannya, Xiao Yan berteriak sekali lagi. Xiao Yan tidak bisa diganggu oleh kondisi aneh gadis kecil di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih asparagus ice fire fruit. Tangannya baru saja terulur ketika tangan kecil gadis kecil itu, yang masih memegang emas keras, mengulurkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, dia mengulurkan 2 jari putih salju merah muda dan dengan lembut mencengkeram telapak tangan Xiao Yan. Meskipun tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika 2 jari mencengkeramnya. Dia mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak menyebabkan gadis kecil itu bahkan sedikit menggerakkan tangannya. Segera, shock tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Ini, monster seperti apa gadis kecil ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan Do Wan tidak miliki pada usia muda. Ini, sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya ketika dia merasakan punggungnya berkeringat dingin. Mulut kecil gadis kecil berpakaian putih itu bergerak sedikit setelah mencengkeram telapak tangan Xiao Yan. Suara lembut seorang gadis kecil yang bergerak lembut membawa ketidakpedulian ketika terdengar di dalam ruangan. Xiao Yan tidak tahu apakah dia salah, tetapi dia bahkan merasa bahwa suara lembut ini mengandung beberapa niat membunuh. Kamu ingin mengambil barang saya. Bab 533, gadis kecil berpakaian putih yang misterius. Suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang lucu. Namun, aura aneh yang dipancarkan gadis kecil berpakaian putih menyebabkan pikiran Xiao Yan tegang. Dia bertukar pandang dengan mata hitam gelapnya yang besar. Sesaat kemudian, dia tertawa datar. Gadis kecil, rasanya enak sekali. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Petik 2. Aku harus memakannya jika aku ingin dewasa. Gadis kecil itu berkata dengan tenang. Perlu waktu bagimu untuk tumbuh. Dengan melakukan ini, Anda cukup menarik pucuk untuk membantunya tumbuh dan tidak memiliki manfaat apapun. Wajah Xiao Yan tenang, tetapi hatinya menjadi berisik. Gadis kecil yang aneh ini sudah makan 1 bahan obat langka, dan dia adalah satu-satunya yang baru saja memasuki gudang manajemen bahan obat ini. Kemungkinan dia akan berada dalam masalah jika Penatua Hao melihat masalah ini. Waktu tidak berguna bagiku. Wajah gadis kecil itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menggunakan nada lembutnya untuk berbicara dengan keras. Oh, dewa. Xiao Yan dengan lemah menepuk dahinya ketika dia merasakan gelombang sakit kepala. Di mana gadis kecil seperti monster ini lari? Bukan hanya kekuatannya begitu besar sehingga menakutkan, tetapi kata-katanya juga sangat aneh. Jika dia hanya gadis kecil biasa, Xiao Yan akan dengan paksa menyambar 2 asparagus ice fire, bahkan jika dia harus menanggung ketenaran menjadi seseorang yang menggertak seorang anak. Namun, ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan dari gadis kecil itu, dia hanya bisa dengan patuh menjaga pikiran ini dengan benar. Dia jelas tahu bahwa kekuatan gadis kecil ini, yang telah menyebabkan dia tidak dapat bergerak hanya dengan 2 jari sebelumnya, kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik jika dia menjadi gila. Penatua Hao akan menemukan masalah dengan Anda jika Anda memakan bahan obat di sini. Xiao Yan tertawa pahit dan berkata, orang tua itu, saya tidak takut, dia tidak akan berani melakukan apapun kepadaku bahkan jika dia tahu. Gadis kecil itu mendengus ketika dia memutar matanya dengan manis. Mata Xiao Yan berkedut, hatinya sudah mulai bergerak. Gadis kecil ini begitu sombong dan menantang. Mungkinkah dia cucu dari salah satu eselon atas akademi dalam? Namun, posisi sesepuh di akademi serupa. Jika anak-anak mereka melakukan sesuatu yang salah, tidak ada dari mereka yang berani berbicara dalam hal ini kepada para penatua lainnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian putih ini adalah cucu dari penatua pertama yang tidak menunjukkan dirinya atau cucu kepala sekolah yang misterius? Suasana hatiku bagus hari ini, jadi aku tidak akan mengalahkanmu. Anda harus bergegas dan pergi. Jangan ganggu saya. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit emas keras. Dia berbicara dengan suara yang tidak jelas saat dia mengunyah mulutnya. Sekali lagi, dia menelan seteguk cairan kuning kemasan. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan bergumam, rasanya sangat mengerikan. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa melakukan apa-apa selain terdiam ketika dia mendengarnya bergumam dari samping. Jika alkemis lain melihat bagaimana dia menghancurkan ramuan obat yang begitu langka, dan bahkan menggumamkan itu terasa mengerikan, mereka mungkin akan sangat marah sehingga asap akan naik dari lubang hidung mereka bukan? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika hatinya bergerak sedikit. Senyum yang sangat lembut muncul di wajahnya saat dia berjongkok dan berkata dengan lembut,
adik perempuan, ramuan obat ini rasanya tidak enak, bukan? Saat mulutnya mengucapkan kata-kata ini, hati Xiaoyan diam-diam mencibir. Bahan obat ini mengandung kekuatan obat yang sangat murni. Selera mereka secara alami tidak akan baik jika dikonsumsi langsung. Aha, itu mengerikan. Gadis kecil berpakaian putih itu segera menganggukkan kepala kecilnya setuju ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun dia tampaknya memiliki ketidakpedulian yang tidak biasa bagi orang normal, pada saat ini, tampaknya dia tidak berbeda dari seorang gadis kecil biasa. Jika rasanya enak, bisakah kamu mengembalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Saya akan memperlakukan Anda dengan sesuatu yang baik. Xiaoyan tersenyum dan memberi saran. Senyum di wajahnya sama seperti paman aneh yang menipu seorang gadis kecil. Tidak, mungkin terasa mengerikan, tetapi akankah hal-hal yang akan Anda perlakukan untuk saya mengandung banyak energi di dalamnya? Gadis kecil itu segera menjadi waspada ketika dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan ingin dia menyerahkan asparagus buah es api. Senyum Xiaoyan menjadi kusam. Bahan obat ini semuanya lahir dari pengumpulan energi alami. Bagaimana mungkin benda biasa mengandung energi yang begitu kuat? Namun, dengan mendengarkan makna dalam kata-katanya, tampaknya dia memakan ramuan obat langka ini untuk kekuatan obat murni di dalamnya. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa lebih terperangah adalah bahwa tubuh gadis kecil di depannya ini mampu menahan serangan energi dari bahan obat yang belum disempurnakan. Bagaimanapun, mereka mungkin memiliki kekuatan obat murni, tetapi energi itu bahkan lebih liar dibandingkan dengan pil obat. Xiaoyan memiliki beberapa keraguan dalam hatinya, tetapi setelah dia memikirkan berbagai tindakan yang tidak biasa dari gadis kecil itu, dia diam-diam mengangguk. Kemungkinan gadis kecil ini bukan orang biasa. Xiaoyan menggosok kepalanya sambil merasa tertekan. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan nada menyelidik, "Mengapa saya tidak membantu Anda sedikit memperbaiki bahan obat yang ingin Anda makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak? Ini lebih baik daripada memakan bahan obat mentah." Petik 2. Perbaiki. Mulut mengunyah gadis kecil itu berhenti sedikit. Mata hitam gelapnya yang besar tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. "Kamu adalah seorang alkemis." Xiaoyan berpikir bahwa masalah ini dapat bekerja di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengembalikan buah asparagus es api kepadaku, aku akan membantu kamu memperbaiki bahan obat yang ingin kamu makan sampai mereka menjadi lebih enak. Bagaimana menurutmu? Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat menyusahkan, tetapi itu tidak akan menghabiskan banyak usaha jika tugas itu hanya memperbaiki jenis bahan obat sampai berubah menjadi yaoan dan diam-diam menambahkan sedikit bahan lain yang membuatnya rasanya lebih enak." Xiaoyan berpikir bahwa masalah ini dapat bekerja di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengembalikan buah asparagus es api kepadaku, aku akan membantu kamu memperbaiki bahan obat yang ingin kamu makan sampai mereka menjadi lebih enak. Bagaimana menurutmu? Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat menyusahkan, tetapi itu tidak akan menghabiskan banyak usaha jika tugas itu hanya memperbaiki jenis bahan obat sampai berubah menjadi yaoan dan diam-diam menambahkan sedikit bahan lain yang membuatnya rasanya lebih enak." El dan Wan Yaoan, pil yang tidak memiliki efek obat nyata bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Namun, yaoan jenis ini yang hanya menggunakan satu jenis bahan obat untuk disuling tidak luput dari efek obatnya yang liar dan keras. Selain itu, efek obat tunggal semacam ini tidak terlalu banyak digunakan. Oleh karena itu, jarang ada orang yang akan membuang bahan obat untuk mengolahnya menjadi yaoan yang bahkan tidak dapat dianggap sebagai pil obat. Gadis kecil itu sedikit ragu ketika mendengar ini. Dia mengamati buah api es asparagus yang terlihat sangat lezat di tangannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengangguk dengan enggan dan memberikannya kepada Xiaoyan. Dia meringis kesakitan saat berkata, "Namun, jika pil obat yang kamu suling tidak enak, aku tidak hanya akan merebutnya kembali, tetapi juga akan memakanmu." "Makan saya." Dengan mulut kecilmu itu, Xiaoyan tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat menerima asparagus ice fire fruit, sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, takut bahwa gadis kecil yang tidak diketahui asalnya ini akan menyesali keputusannya. "Kamu sudah mengambil barang itu. Cepat dan bantu aku memperbaiki." Gadis kecil itu menyerahkan emas keras di tangannya yang telah diambilnya 2 kali dari Xiaoyan ketika dia berkata dengan tegas, "Hihi, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi dulu, saya telah mengambil buah api es asparagus dan perlu bertanggung jawab kepada Penatua Hao." Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk berjalan keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini ke Penatua Hao dan memberitahunya tentang situasinya. Kalau tidak, jika orang tua itu menyalahkan konsumsi emas keras padanya, Xiaoyan akan benar-benar menderita kerugian besar. Apa yang ada di sana untuk dipertanggungjawabkan kepada orang tua itu? Gadis kecil itu bergumam. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sedikitpun khawatir ketika dia meraih emas keras dan mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya.
Dia dengan cepat berjalan keluar dari gudang obat dan menempatkan batu giok putih ke dinding. Hanya setelah dia melihat penghalang energi sekali lagi muncul, wajahnya segera tersenyum seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Penghalang pertahanan yang rusak ini tidak memiliki penggunaan sedikitpun. Ini hanyalah hiasan saat diaktifkan. Gadis kecil di sampingnya memukul bibirnya. Tangan putih, lembut yang tampaknya transparan mendorong ke penghalang energi. Itu bolak-balik melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kerugian muncul di matanya. Apakah penghalang energi itu benar-benar hiasan? Ketika dia memikirkan hal ini dalam benaknya, dia mengulurkan tangannya dan menusuk penghalang energi. Namun, ketika tangannya bersentuhan dengan penghalang cahaya bundar itu, benda itu tampaknya telah menyentuh logam. Dia menusukkan dengan kuat dan jarinya merasakan sakit yang samar, tetapi dia bahkan tidak membuat sedikit pun masuk ke dalamnya. Jelas, penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan, tapi bagaimana mungkin gadis kecil ini melihatnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Hihi, bodoh. Gadis kecil di sampingnya mengamati tindakan Xiao Yan, dan segera tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang jernih dan lembut bergema tanpa henti di koridor. Xiao Yan menarik jarinya dengan malu. Dia akan mengatakan sesuatu ketika gadis kecil berpakaian putih mendengus. Dia membalikkan tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan berjalan menuju pintu keluar koridor, hanya menyisakan bagian belakang kepalanya untuk Xiao Yan. Gadis kecil ini, hanya jenis monster apa dia? Xiao Yan terdiam saat dia menatap bagian belakang gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan saat dia menghela nafas. Penatua Hao masih memiliki kepalanya terkubur di meja di depannya di dalam ruangan yang sunyi saat dia melihat dokumen di dalamnya. Dia tidak mengangkat kepalanya ketika dia tersenyum berkata setelah mendengar pintu dibuka, "Apa? Xiao Yan, sudahkah kamu menemukan bahan obat yang kamu butuhkan?" Petik 2. Namun, setelah kata-katanya terdengar, Penatua Hao merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan atmosfer. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tatapannya bergeser ke bawah sebelum seorang gadis kecil berpakaian putih dengan rambut ungu pucat muncul di pandangannya. Penatua Hao mengedipkan mata tuangnya dan menatap gadis kecil berpakaian putih. Sesaat kemudian, dia pulih dan segera melompat dari kursinya. Dia berkata dengan marah, "Mengapa kamu di sini lagi?" Ketika tatapannya melihat kuil emas keras di tangan gadis kecil itu di mana 2 gigitan telah diambil, matanya yang marah melebar. "Apakah Anda memperlakukan tempat saya ini sebagai restoran, datang ke sini secara teratur untuk makan mewah? Jika Anda ingin bahan obat, tidak tahukah Anda pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari mereka? Sangat sulit untuk mencari mereka sendiri. Ada yang sudah jadi di sini. Mengapa saya tidak bisa memakannya? Orang tua, Anda benar-benar berbicara banyak omong kosong. Jika Anda terus menggerutu, berhati-hatilah karena saya memukuli Anda." Gadis kecil itu melirik Penatua Hao dari sisi matanya. Dia tampaknya memprotes dan bahkan melebarkan mulutnya untuk menggigit kuil emas keras. Penatua Hao marah dengan kesombongan gadis kecil ini sampai dia memutar matanya. Namun, Penatua ini yang sangat dihormati oleh para siswa di akademi dalam ini hanya bisa membenci dengan gigi kering. Melihat masalahnya, tampaknya dia cukup takut pada gadis kecil di depannya. "Kamu harus cepat. Anda masih perlu memperbaiki sesuatu untuk saya. Jika Anda terus menunda, saya akan menelan Anda." Suara lembut gadis kecil itu mendesak saat tatapannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan merasa kehilangan identitas gadis kecil itu ketika dia melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia tersenyum pahit ketika dia melangkah maju dan berkata, "Penatua Hao, saya telah mengambil hal yang saya butuhkan. Anda bisa memeriksanya. Tolong beri saya 2 set bahan obat untuk pil kekuatan naga. Saya akan membantu Anda memperbaikinya." Petik 2. Ekspresi Penatua Hao perlahan menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengeluarkan tumpukan besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara lembut, dia berkata, "Mengapa kamu menabraknya? Apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar makna di balik kata-katanya, tampaknya gadis kecil ini seperti iblis jahat yang memakan orang. Namun demikian, memang benar bahwa yang terakhir sering menggunakan kata-kata menelan kamu untuk mengancam orang. "Aku juga tidak tahu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dengan benar dan memberikan ringkasan singkat dari peristiwa sebelumnya. Kamu benar-benar sangat sial. Layangi tuan rumah yang baik ini dengan benar. Jangan biarkan dia jadi gila. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan. Penatua Hao menepuk pundak Xiao Yan dengan sedikit simpati saat dia berbicara. TL, kata Great Granddawn digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sangat sulit untuk menyenangkan melayani. Seluruh tubuh Xiao Yan merasa gelisah karena cara Penatua Hao ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, orang seperti apa dia? "Orang, siapa bilang dia manusia?" Penatua Hao memutar matanya, menggerakkan mulutnya dan menjawab. TL, kata-kata untuk orang, manusia adalah sama dalam bahasa Cina tetapi terjemahannya berbeda.
Dia bukan manusia. Xiao Yan sedikit terkejut. Dahinya dipenuhi keringat dingin ketika suaranya membentuk kata-kata. Bab 534, bukan manusia. Mata Xiao Yan tidak berkedip ketika dia melihat gadis kecil berpakaian putih itu duduk bersila di depannya di dalam ruangan yang sunyi itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang imut semula telah berubah dari magical beast. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia bertransformasi dari magical beast. Karena itu, dia merasakan kejutan dan tiba-tiba mendapatkan pengertian di dalam hatinya. Tidak heran dia berani makan bahan obat mentah. Bentuk aslinya sebenarnya adalah binatang ajaib. Dengan tubuh kuat magical beast, kekuatan obat liar dan keras masih dalam batas perlawanannya. Petik 2. Apakah kamu sudah cukup melihat? Cepat dan bantu aku memperbaiki. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah ketika dia sedang dipelajari oleh Xiao Yan. Dia segera melemparkan tuak emas keras ke tangannya dan berbicara dengan marah. Sebelumnya, Penatua Hao mungkin telah berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lembut tetapi dia masih bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakannya. Xiao Yan menerima tuak emas keras dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya. Terakhir kali, kuali obatnya meledak selama kompetisi. Oleh karena itu, kuali obat yang dia gunakan kali ini adalah sesuatu yang dia beli dari area perdagangan setelah acara. Nilainya tidak terlalu tinggi dan mirip dengan kuali obat yang dia gunakan sebelumnya. Namun, itu masih lumayan untuk digunakan. Dengan lambaian tangannya, gumpalan api berwarna hijau terbentuk di ujung jari Xiao Yan. Dia baru saja akan melemparkannya ke dalam kuali obat ketika dia terkejut menemukan bahwa gadis kecil itu sedang berlari dengan cara yang agak panik di sampingnya. Xiao Yan kaget ketika dia melihat muridnya yang gelisah. Segera, dia tiba-tiba mengerti. Kemungkinan dia merasakan bahwa Green Lotus Core Flame ini tidak biasa. Biasanya, selama seseorang bukanlah afinitas api dari Magical Beast akan memiliki beberapa penolakan samar untuk api. Tidak apa-apa. Xiao Yan menghibur. Dia melemparkan gumpalan api ke dalam kuali obat. Tubuh tegang gadis kecil itu secara bertahap rileks setelah melihat nyala api memasuki kuali obat. Xiao Yan menunggu nyala api untuk memanggang kuali obat sebentar. Setelah itu, dia melemparkan tuak emas keras ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya, nyala api segera mulai naik dengan intens di dalam kuali obat. Perbaikan ini tidak dianggap sulit. Tidak apa-apa asalkan apinya memiliki panas yang cukup. Karena itu tidak melelahkan semangat Xiao Yan. Selain memperbaiki, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil berpakaian putih di sisinya. Hatinya menjadi lebih ingin tahu tentang dia sejak dia mengetahui identitasnya. Pada saat ini, mata hitam gelap besar gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil, **, saya ingin bertanya kepada Anda. Maukah Anda menjawab saya? Xiao Yan batuk sebelum dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Apa? Gadis kecil itu tidak mengalihkan pandangannya. Dia hanya dengan ceroboh membuka mulutnya. Saya ingat bahwa jika Magical Beast ingin berubah menjadi bentuk manusia, setidaknya harus mencapai kelas Do Huang, bukan? Jangan bilang, Xiao Yan tersenyum dan bertanya padanya. Dia benar-benar mengalami kesulitan untuk percaya bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan Do Huang. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, Xiao Yan diam-diam menimbangnya, dan itu muncul di sekitar kekuatan kelas Do Huang. Aku tidak sekuat itu, hanya saja aku tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang jarang terlihat. Setelah itu, saya berubah menjadi seperti ini dan tidak bisa lagi bertransformasi. Alasan saya memakan bahan obat ini adalah untuk tumbuh dengan cepat. Setelah itu, aku akan bisa mengubah tubuh binatang buas dan tubuh manusia sesukaku. Gadis kecil itu mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak benar-benar tertarik untuk menyebutkan ini. Oleh karena itu, suaranya membawa nada berdengung. Rumput transformasi tubuh. Tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Rumput transformasi tubuh adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil transformasi tubuh. Oleh karena itu, ia juga memiliki beberapa efek transformasi dari pil transformasi tubuh. Namun, jika binatang buas yang belum mencapai kekuatan yang dibutuhkan adalah untuk memakannya, binatang itu akan terjebak dalam transformasi dalam bentuk manusia sampai kekuatannya tiba-tiba menerobos ke kelas Do Huang. Di mana orang tuamu? Xiao Yan melirik Heart Gold Tu, yang secara bertahap meleleh di bawah kobaran api hijau di dalam kuali obat saat ia bertanya secara acak. Aku tidak punya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan melipat kedua kakinya. Tangannya memeluk lututnya saat gigi-giginya yang seputih salju menggigit bibirnya. Mata hitam gelap besar itu memiliki kelembapan. Sejak saya mendapatkan kesadaran sampai sekarang, saya telah hidup sendirian jauh di pegunungan. Ketika saya masih muda, saya diintimidasi oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan suram, sampai saya makan rumput transformasi tubuh. Saat itulah saya bertemu dengan penatua pertama dari Akademi Dalam. Dia membawa saya ke Akademi Dalam dan saya tetap di sini. Petik 2. Xiao Yan kaget. Dia mengamati sikap keras kepala di mana gadis kecil itu dengan erat menggigit bibirnya.
Bahkan Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kesedihan di hatinya. Dia menghela nafas lembut dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan suara lembut untuk berbicara. Paling tidak kamu tidak akan diganggu di tempat ini. Petik 2. Orang-orang itu sangat takut kepada saya. Bagaimana mereka berani menggertak saya? Untuk orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam satu tegukan. Rat terangkat ke wajah gadis kecil itu sekali lagi ketika dia berbicara. Jangan katakan bahwa kamu akan memakan seseorang dalam satu tegukan jika kamu bertemu seseorang di masa depan. Anda sekarang dari bentuk manusia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan kata-kata. Dia harus melihat betapa kocaknya ketika tubuh kecil ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini adalah kebenaran, tetapi saya belum makan manusia sebelumnya. Gadis kecil itu mendengus. Sikapnya menjadi jauh lebih baik setelah berbicara dengan Xiao Yan untuk sementara waktu. Maka yang terbaik adalah kamu tidak makan satu, Xiao Yan bergumam. Dia melambaikan tangannya dan segumpal bubuk jatuh ke dalam kuali obat. Segera, itu bergabung bersama dengan cairan kuning kemasan. 10 jari Xiao Yan tiba-tiba menari dengan cepat. Mengikuti gerakan jari-jarinya, cairan kuning kemasan di dalam kuali obat dengan cepat terpisah. Akhirnya, itu berubah menjadi puluhan kelompok cairan kecil. Koagulasi, Xiao Yan berteriak dengan lembut. Cairan cepat membeku. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi puluhan danwan emas mengkilap, berguling dan berputar di atas api hijau. TL, Danwan Yaowan, pil yang tidak memiliki efek obat bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Penyempurnaan semacam ini sangat mudah. Betapa bagusnya jika memurnikan pil obat bisa setenang ini. Xiao Yan tertawa pahit sambil menatap Danwan yang memancarkan cahaya berwarna emas. Dengan lambaian tangannya, lusinan danwan berwarna keemasan membawa cahaya keemasan saat mereka melesat keluar dari dalam kuali obat. Akhirnya, mereka mendarat di botol giok di tangan Xiao Yan. Hei, kenapa kamu tidak mencobanya? Rasanya harus jauh lebih baik daripada bahan obat yang Anda makan mentah. Xiao Yan tersenyum dan menyarankan saat menyerahkan botol batu giok kepada gadis kecil di sisinya. Dia dengan penuh semangat mengawasinya. Ai, gadis kecil itu mengangguk berulang kali sambil dengan cepat menuangkan danwan berwarna emas. Dia mengabaikan sisa hadiah panas di atasnya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Dia menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengunyah. Enak sekali, gadis kecil itu mengunyah danwan berkeping-keping setelah 2 atau 3 gigitan sebelum menelannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya, ingin terus makan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengambil bahan obat untuk menyaring pil kekuatan naga dari cincin penyimpanannya. Dia mengatur mereka ketika dia berkata, kamu harus menyimpan danwan ini untuk konsumsimu sendiri. Jangan berikan orang lain ini untuk dimakan. Kalau tidak, Anda akan menyiksa orang itu sampai mati. Danwan semacam ini bahkan tidak bisa disebut pil obat. Hanya dia, yang memiliki konstitusi binatang sihir yang kuat yang bisa menanggung kekuatan obat liar dan keras semacam ini. Jika manusia mengkonsumsi ini, kemungkinan dia akan kehilangan lapisan kulit atau bahkan mati. Aku sendiri merasa kalau mereka tidak memadai, gadis kecil itu bergumam. Dia berdiri dan dengan sengaja bertindak seperti orang tua saat dia menepuk pundak Xiao Yan. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang menggertak Anda di masa depan. Saya akan membela Anda, tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang berani menyinggung saya. Petik 2. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil yang sangat imut itu sambil tersenyum dan berkata, baiklah, aku pasti akan mencarimu. Petik 2. Kalau begitu kalau aku sudah makan semua ini, bisakah kamu membantuku lebih banyak? Perlakukan itu sebagai hadiah karena saya melindungi Anda. Gadis kecil itu segera bersukacita ketika dia mendengar ini. Dia duduk dalam posisi berlutut di depan Xiao Yan. Mata hitam gelap besar itu dipenuhi dengan antisipasi. Xiao Yan memutar matanya. Gadis kecil ini sebenarnya merencanakan sesuatu seperti ini. Dia hampir berpikir bahwa dia memiliki hati yang baik. Baiklah. Anda bisa mencari saya setelah Anda selesai makan semuanya. Ingat nama saya dan tempat saya tinggal. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lemah. Aku tahu, itu Xiao Yan. Orang tua itu sebelumnya mengatakannya. Saya juga akan tahu tempat tinggal Anda. Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengonsumsi bahan-bahan obat yang enak itu. Ini menyebabkan dia benar-benar melompat kegirangan. Xiao Yan diberi gelar orang yang sangat baik di hatinya. Dalam hal ini, kamu harus terus memperbaiki. Penyempurnaan obat ini terlalu membosankan. Beruntung saya tidak mempelajarinya. Kalau tidak, aku akan bosan sampai mati. Gadis kecil itu akhirnya berdiri dengan kepuasan setelah mencapai tujuannya. Dia mengulurkan lidahnya ke arah Xiao Yan dan tertawa ketika dia merespons. Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya, merasa terdiam. Dia memandangi gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, itu benar. Adik perempuan, saya masih tidak tahu nama Anda. Petik 2. Aku dipanggil Xian, itu adalah nama yang penatua pertama berikan padaku. Namun,
Orang-orang di akademi dalam sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil saya, Brute Force Queen. Mereka semua berpikir bahwa saya tidak menyadarinya. Gadis kecil itu dengan tenang merajut hidungnya. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera, suara tajam tiba-tiba muncul dan beberapa bayangan kepalan tangan yang tak terlihat keluar seperti angin. Akhirnya, mereka bersandar dekat dengan wajah Xiaoyan ketika mereka terbang sebelum menabrak dinding yang dibuat khusus yang sekeras logam. Pada saat itu, beberapa lubang hitam pekat yang membawa beberapa garis retak muncul di atasnya. Xiaoyan sekali lagi menggelengkan kepalanya, merasa terdiam. Dia memandangi gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, "Itu benar. Adik perempuan, saya masih tidak tahu nama Anda." Petik 2. Aku dipanggil Ziyan. Itu adalah nama yang penatua pertama berikan padaku. Namun, orang-orang di akademi dalam sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil saya, Brute Force Queen. Mereka semua berpikir bahwa saya tidak menyadarinya. Gadis kecil itu dengan tenang merajut hidungnya. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera, suara tajam tiba-tiba muncul dan beberapa bayangan kepalan tangan yang tak terlihat keluar seperti angin. Akhirnya, mereka bersandar dekat dengan wajah Xiaoyan ketika mereka terbang sebelum menabrak dinding yang dibuat khusus yang sekeras logam. Pada saat itu, beberapa lubang hitam pekat yang membawa beberapa garis retak muncul di atasnya. Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan. Dia menggosok dahinya dengan tertegun. Beberapa saat kemudian sebelum dia menatap Ziyan dengan marah, "Monster kecil, apakah kamu ingin membunuhku?" Tangan kecil menutupi mulutnya. Dia diam-diam mengulurkan lidahnya sebelum membungkuk kepada Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan seperti orang tua yang menyediakan makanan untuknya, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. "Xiao Gege, kamu bisa terus memperbaiki. Saya akan pergi dulu. Saya akan datang dan mencari Anda setelah saya selesai memakannya." Meskipun dia berbicara seperti ini di mulutnya, Ziyan buru-buru melarikan diri dari pintu. Xiaoyan hanya bisa tertawa pahit ketika dia melihat bahwa Ziyan telah melarikan diri. Gadis kecil ini memang imut, tapi dia agak terlalu kejam. Xiaoyan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau sekali lagi terbentuk di ujung jarinya. "Itu benar, Xiao Gege, aku memiliki peringkat di akademi dalam. Ini adalah apapun, peringkat kuat. Saya yang pertama, oke. Jika ada orang yang menggertak Anda di masa depan, Anda bisa menyebutkan nama saya." Seorang kepala kecil tiba-tiba menjulur masuk dari pintu. Dia tersenyum pada Xiaoyan sebelum buru-buru melarikan diri. Engah. Api berwarna hijau yang melengkung ke atas tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Mulutnya melebar saat dia menatap pintu dengan tertegun. Itu lama kemudian sebelum seluruh tubuhnya berkedut saat dia bergumam, dia adalah orang teratas di ranking kuat, yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Xiaoyan hanya merasa bahwa dunia ini dipenuhi dengan drama pada saat ini. Bab 535, Bahan Obat Terakhir. Sudah lama sebelum Xiaoyan, yang berada di dalam ruang rahasia yang tenang, akhirnya pulih dari berita mengejutkan bahwa Ziyan telah meludah dari mulutnya. Dia menggosok wajahnya dengan kekuatan besar dan tertawa getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa yang pertama pada ranking kuat, yang dijelaskan oleh Lin Yan sampai kelihatannya dia abadi, sebenarnya adalah gadis kecil. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah binatang magis yang kuat dengan penampilan manusia. Gadis kecil ini juga cukup imut. Saya bertanya-tanya mengapa Lin Yan sangat takut padanya. Namun, dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa duduk di posisi teratas. Melihat dari kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan bahkan seorang elit doang tidak akan berani melawannya. Xiaoyan bergumam pelan. Meskipun kekuatan gadis kecil ini begitu menakutkan sehingga sedikit berlebihan, dia tampaknya benar-benar mengandalkan kekuatan fisiknya dari cara dia menyerang sebelumnya. Dia bahkan tidak menggunakan energi sedikit pun. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan dengan lambat. "Apakah guru dapat melihat seperti apa magical beast Ziyan itu?" Xiaoyan bertanya. "Aku tidak tahu, dia telah mengkonsumsi rumput transformasi tubuh. Karena itu, jika dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, orang biasa akan mengalami kesulitan mengidentifikasi jenis magical beast seperti apa dia." Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata, "Namun, dari kecerdasan miliknya dan kekuatan menakutkan yang ia perlihatkan, saya pikir bentuk aslinya harus menjadi jenis binatang unik yang sangat langka dari zaman kuno. Lagi pula, sudah pasti mustahil bagi magical beast biasa untuk berlatih sampai kelas doang tanpa setidaknya 100 tahun jika tidak diberkati dengan kesempatan yang sangat baik." Namun, setelah memeriksa aura gadis kecil ini, itu tidak tampak seperti binatang ajaib yang telah dilatih selama 100 tahun. Oleh karena itu, bentuk aslinya seharusnya memiliki asal yang sangat luar biasa. Petik 2. Oh, Xiaoyan sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan sebenarnya Ziyan sangat kuat, tampaknya pikirannya seperti gadis manusia kecil berusia 12 hingga 13 tahun. Tentu saja, ini tidak termasuk aura acuh tak acuh yang sesekali dia ungkapkan. Xiaoyan menarik keingintahuannya untuk Ziyan di dalam hatinya. Dia meletakkan seluruh fokusnya kembali ke ramuan obat yang telah memenuhi area di depannya.
Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan berhasil pada percobaan pertama ketika menyempurnakan pil kekuatan naga ini. Karena itu, ketika dia membuka mulutnya dia meminta 2 set bahan obat. Memperhalus hal ini benar-benar sulit di pikiranku. Namun, aku hanya bisa keluar untuk asparagus ice fire fruit, itu, Xiao yang tertawa pahit. Dia sekali lagi memanggil gumpalan api hijau dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Beberapa saat kemudian, pikirannya secara bertahap diaglomerasi ketika ia menggunakan seluruh fokusnya untuk memulai penyempurnaan sekali lagi. Penyempurnaan dari Dragon Strength Pill hampir 100 kali lebih rumit dan merepotkan daripada memperbaiki Heart Gold Pool untuk Ziyan sebelumnya. Beruntung kekuatan Xiao Yan sudah maju ke kelas Dowling. Terlepas dari apakah itu dalam hal tingkat kekuatan Doqi, atau kendalinya terhadap nyala api, ia memiliki peningkatan yang sangat jelas. Oleh karena itu, pelatihan kali ini jauh lebih santai dibandingkan dengan ketika dia bersaing dengan Han Xian. Namun, ini hanya relatif. Dari penampilan keringat lebat yang berulang kali merembes keluar dari dahinya, dia harus mengerahkan semua upayanya untuk dapat memperbaiki pil kekuatan naga ini. Api hijau melewati kuali obat dan tercetak di dinding di dalam ruangan yang sunyi itu. Itu menari-nari, membuat gerakan mengancam seolah-olah itu adalah binatang buas. Saat api naik, bahan obat yang ditempatkan di depan Xiao Yan juga dengan cepat berkurang. Waktu berlalu dengan cepat selama penyempurnaan. Setelah menghabiskan hampir 8 jam, penyempurnaan yang merepotkan akhirnya memasuki tahap akhirnya. Mengentalkan. Teriakan itu terdengar dari dalam ruangan yang sunyi. Segera, cahaya merah gelap keluar dari dalam kuali obat. Akhirnya, itu diraih dengan kuat di telapak tangan Xiao Yan. Dia mengamatinya dari atas ke bawah sebelum mengangguk puas ketika dia menempatkan botol giok ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun dia telah berhasil menyempurnakan pil kekuatan naga, selama penyempurnaan ini, dia juga menghancurkan 1 set bahan obat. Namun, Xiao Yan tidak merasa sakit hati hanya karena ini. Dia jelas tahu bahwa mampu memiliki tingkat keberhasilan 50% ini sudah merupakan hasil yang cukup baik. Xiao Yan segera pingsan karena kelelahan setelah menyelesaikan semua ini. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengabaikan kelelahan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya saat dia buru-buru duduk bersila dan masuk ke mode pelatihannya. Latihan dalam situasi seperti ini di mana Doqi dalam tubuhnya benar-benar kelelahan menuai 2 kali manfaat dengan setengah usaha. Soal pelatihan itu seperti menggunakan tetesan air untuk membentuk sungai. Seseorang tidak dapat mengendur sedikit pun. Pelatihan kali ini menghabiskan total lebih dari 1 jam. Baru saat itulah perasaan interior kosong di tubuh Xiao Yan menghilang. Dia merasakan Doqi yang kuat mengalir dalam nadinya. Dia sedikit senang menemukan bahwa Doqi di tubuhnya telah ditingkatkan sedikit. Dari kelihatannya, penyempurnaan pil obat dapat menyebabkan dia sangat lelah sehingga dia akan mati, tetapi proses ini tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Xiao Yan menghembuskan napas panjang dan meregangkan pinggang malasnya. Ketika dia mendengar suara tulangnya bertabrakan satu sama lain, perasaan nyaman dan menyenangkan pulih dari kelelahan yang ekstrim menyebar dari dalam hatinya, menyebabkan senyum menggantung di sudut mulutnya. Sekarang kita telah mendapatkan asparagus ice fire fruit. Aku hanya kekurangan afinitas air monster core peringkat 6 sebelum kita bisa memperbaiki pil roh tanah. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Segera, buah memikat yang memiliki es dan api dalam satu entitas muncul di tangannya. Peringkat 6, itu setara dengan magical beast yang sekuat ahli dari kelas Do Huang. Kemana saya akan pergi dan menemukannya? Xiao Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan lembut. Mari kita pikirkan solusinya. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa hati jatuh api di menara pemurnian Ki Langit berkobar menjadi semakin kuat baru-baru ini. Saya khawatir bahwa pemberontakan yang telah saya sebutkan tidak jauh. Yao Lao berkata perlahan. Momen pemberontakan, Valen Heart Flame, akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk merebutnya. Kita tidak boleh membiarkannya lewat begitu saja. Kalau tidak, kemungkinan masalah yang akan kita hadapi jika kita ingin menyambarnya di masa depan akan setidaknya 10 kali lipat dari itu. Oleh karena itu, kita harus segera mengajukan pil roh tanah sesegera mungkin. Petik 2. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia menghela nafas, saya akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Keke, kamu bisa santai. Jika itu benar-benar tidak mungkin, paling tidak kita bisa pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari Magical Beast peringkat 6. Tidak mungkin bahwa tidak ada peringkat 6 Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan yang begitu luas. Yao Lao terhibur dengan tawa. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao yang menghibur. Namun, dia tidak sepenuhnya tenang. Mungkin memang ada peringkat 6 Magical Beast yang tersembunyi di dalam pegunungan. Namun, dengan cara apa mudah untuk membunuh beast ajaib dari peringkat ini? Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa membunuhnya, sudah pasti pertempuran besar akan terjadi. Pada saat itu, kemungkinan besar guru akan terpapar seandainya itu mengkhawatirkan para tetua akademi dalam. Itu akan sedikit merepotkan. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi.
Xiao Yan hanya bisa menyembunyikan kekhawatiran ini. Dia menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan menepuk dirinya sendiri. Akhirnya, dia berdiri dan perlahan keluar dari ruangan yang sunyi ini. Penatua Hao menyaksikan Xiao Yan keluar dari ruangan. Dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan gelisah, "Bagaimana perbaikanmu? Apakah Anda berhasil?" Penatua Hao mengerti sedikit tentang penyempurnaan pil obat. Oleh karena itu, ia juga mengerti betapa tingginya tingkat kegagalan dalam memurnikan pil obat tingkat 5. "Keke, aku gagal sekali. Tapi untungnya, aku tidak mengecewakan harapan Elder." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah maju dan mengeluarkan botol giok yang menyimpan Dragon Strength Pill sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Penatua Hao buru-buru meraih botol giok di atas meja setelah melihatnya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pil obat merah gelap bundar dari dalam dan berkata dengan gembira, "Kamu benar-benar berhasil. Anak kecil, Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran Anda bahkan dapat mengendalikan api surgawi." Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan beberapa kata sederhana ketika dia mendengar ini. "Karena kamu telah membuat pil kekuatan naga, buah es api asparagus itu akan menjadi milikmu." "Keke, matamu benar-benar tajam. Kelangkaan benda ini bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di seluruh gudang obat." Penatua Hao menyimpan Dragon Strength Pill dengan benar, dan melambaikan tangannya dengan murah hati. Dia dengan bercanda berkata, "Jika ada bahan obat lain yang Anda butuhkan di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Namun, ingatlah transaksi kami." Haha. Petik 2. Lagi, menyempurnakan satu pil kekuatan naga, hampir membuatku pingsan. Xiao Yan tersenyum dan berterima kasih pada Penatua Hao sambil dia bergumam dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Hao ketika hatinya bergerak. Dia bertanya dengan cara menyelidik, "Penatua Hao, saya masih sangat membutuhkan sesuatu saat ini. Bolehkah saya menanyakan apakah Penatua Hao dapat membantu saya mencarinya? Jika memungkinkan, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk menyaring pil obat apapun yang Penatua minta." Petik 2. "Oh, apa yang Anda butuhkan?" Mata Penatua Hao menjadi cerah ketika dia mendengar ini ketika dia bertanya dengan sedikit minat. "Afinitas air peringkat 6 Monster Core." Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada wajah Penatua Hao. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia jelas merasakan wajah pihak lain berkedut sedikit. "Peringkat 6, mengapa kamu membutuhkan Monster Core peringkat tinggi?" "Magical Beast peringkat 6 setara dengan Elite Do Huang. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki keberanian untuk mencari Monster Cores mereka. Sepertinya tidak ada harapan untuk transaksi ini." Penatua Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Apakah selera orang ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar membuka mulutnya dan langsung meminta peringkat 6 Monster Core. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah batu yang bisa diambil di sisi jalan? Xiao Yan hanya bisa menghela nafas kecewa ketika dia mendengar kata-kata Penatua Hao. Dia berkata dengan senyum pahit, "Kita akan melupakannya karena Penatua tidak memilikinya." Petik 2. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan pergi ketika dia mengatakan ini. Namun, setelah Penatua Hao membelai janggutnya dan berpikir sebentar, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Memang benar bahwa saya tidak memiliki afinitas air peringkat 6 Monster Core, tetapi saya mungkin dapat mengarahkan Anda ke sebuah penatua. Dia secara kebetulan memiliki afinitas air peringkat 6 Monster Core di tangannya. Satu yang untungnya dia dapatkan saat itu." Petik 2. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Sukacita liar segera menyapu wajahnya. "Sangat, jika Penatua Hao dapat merujuk saya kepadanya, Xiao Yan pasti tidak akan melupakan manfaat Penatua Hao jika saya bisa mendapatkan peringkat 6 Monster Core." Petik 2. "Kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat sekarang. Orang itu memiliki karakter pelit. Saat itu, ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengandalkan keberuntungan untuk membunuh Magical Beast peringkat 6 yang sudah terluka parah. Karena itu, ia telah memegang peringkat 6 Monster Core seperti harta. Kadang-kadang, dia bahkan akan menyombongkannya di depan kita. Jika Anda ingin menukarkan Monster Core peringkat 6 ini dari tangannya, Anda perlu mengeluarkan sesuatu yang dia sukai. Kalau tidak, Anda bisa bersiap untuk berdarah deras. Ikuti aku." Penatua Hao melambaikan tangannya dan segera memimpin jalan keluar dari pintu. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia dengan cepat mengikuti Penatua Hao. Mampu mendapatkan berita tentang peringkat 6 Monster Core pada saat yang bersamaan ketika dia terdesak waktu tidak diragukan lagi berita baik baginya. Dia harus mendapatkan rang 6 Monster Core itu, tidak peduli berapapun harganya.